Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Hari ini kita masih ibadah secara online, adik-adik di rumah dan kakak-kakak masih di sini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dengan salah satu lagu rohani, yaitu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo semua bangkit berdiri adik-adik. Dia berjanji akan kembali.
Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa dulu. Yuk, mari kakak pimpin doanya dari sini, adik-adik berdoa di rumah. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah secara online Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, biar kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Berkati juga ibadah kami hari ini Tuhan, baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau-lah yang memimpin dan berkuasa atas ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Ayo semua disiapkan kidung jemaatnya. Biar kita bernyanyi, kita buka kidung jemaatnya dari nomor 242 ayat yang pertama. Ayo semua dibuka kidung jemaatnya ya. Nah, adik-adik masih ingat gak ayat bulanannya bulan ini? Kakak-kakak masih ingat gak? Masih dong. Dari mana kakak-kakak ditulis? Dari Roma 15 ayat 16. Nah, kita sama-sama ngucapinnya sama pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, adik-adik, itu harus diingat ya, harus dihafal. Minggu depan akan kakak tanya lagi. Sekarang, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita buka kidung jemaat kita bernyanyi dari nomor 395, Betapa Indah Harinya. Thank you.
kita siapkan apa kakak? Hatinya, apalagi kak? Alkitab dan juga telinganya. Nah, jangan ada yang main-main ya. Kalau mau mendengarkan khotbah kita harus serius. Nah, selamat menyaksikan adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Masih bertemu sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik yang masih ada di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya sayang. Tapi kita berdoa dulu ya sayang ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, merasakan sukacita yang luar biasa bersama adik-adik sekolah minggu kami. Walaupun hanya sekolah minggu di rumah, tapi kami percaya Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan memberkati hamba Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka boleh mendengar firman yang hamba sampaikan. Terima kasih Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik kakak? Nah, tetap semangat ya sayang, walaupun ibadahnya masih online. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti kabarnya luar biasa dan fantastis. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah ya sayang. Tapi adik-adik sekolah minggu jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang baik, pasang telinganya ya sayang. Nah, buka di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, kakak akan bacakan ya sayang ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pelajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang itu berdiri dekatnya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Oke adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak mau cerita tentang menyaksikan kemuliaan Yesus. Nah, Yesus itu adalah siapa dek? Yesus adalah pinter. Yesus adalah anak Allah. Ya, siapa ya yang mengatakan Yesus anak Allah ya Kak Yuli? Siapa yang mengatakan Yesus anak Allah itu? Yaitu Yesus sendiri sayang. Nah, adik-adik tahu nggak? Pertama kali itu Yesus membaptis di mana sayang? Di Sungai Yordan. Pinter. Nah, keduanya Yesus naik ke Gunung Tabor bersama siapa sayang? Ayo. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, Yesus menyatakan kemuliaannya karena apa? Yesus sudah menyelamatkan hidup kita yang ada di dunia ini. Oke sayang. Nah, hari ini kakak mau bercerita buat adik-adik sekolah minggu hari ini. Betapa baiknya Tuhan Yesus ya. Nah, kakak mau bertanya sama adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Siapa yang rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan? Oke. Nah, siapa yang mau setia kepada Tuhan Yesus? Pintar. Nah, kalau mau setia, adik sekolah minggu harus apa sayang? Tetap apa? Rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi sayang, harus menghormati orang tua. Karena apa?
Karena Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Inilah kemuliaan Tuhan. Nah, seperti itu juga murid Tuhan Yesus tadi ada yang kakak sebut, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka diajak ke gunung Tabor. Oke sayang. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak yang setia, yang tanggung jawab, yang menyatakan kemuliaannya, bahwa Tuhan telah menyatakan kemuliaannya, berarti Tuhan itu telah menyelamatkan hidup kita yang ada di dunia ini. Kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus dosa-dosa kita. Nah, satu lagi, jadilah anak yang menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Artinya begini, adik sekolah minggu harus rajin sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, tidak boleh melawan orang tua. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Nah, kalau jadi anak setia itu berarti tidak boleh lagi yang namanya berbuat yang jahat, atau suka berbohong, atau suka melawan orang tua. Seperti Tuhan Yesus menyaksikan kemuliaannya, Dia menyelamatkan hidup kita yang ada di dunia ini, menyelamatkan kita dari dosa. Sudah mengerti adik-adik sekolah minggu? Nah, satu, harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dua, nah, adik-adik sekolah minggu harus menjadi saksi atau menjadi anak Allah yang setia atau yang baik. Nah, yang ketiga, harus lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, intinya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, tugasnya buat adik-adik sekolah minggu, tadi kakak sudah bilang ya, ada tugas luar ini. Nah, tugasnya itu, satu, adik-adik sekolah minggu tulis di kertas atau di buku atau enggak di kartu kambing ya, kertas kambing. Satu, ini 3 soal loh cuma. Siapakah nama-nama murid Yesus yang diajak Yesus ke atas gunung Tabor? Tadi kakak jelaskan itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang kedua, apa arti dari doa? Nah, ketiga, yang pertama tadi kakak bilang Yesus menyatakan bahwa adalah anak Allah. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Nah, pertama itu waktu Yesus dibaptis di sungai mana? Ya. Pertama, tugasnya ada 3 soal ya sayang ya. Pertama, satu, sebutkan 3 orang murid yang diajak Yesus ke gunung Tabor. Yang kedua, apa arti dari doa? Yang ketiga, pertama kali waktu Yesus dibaptis di sungai apa? Ya sayang ya, itu soalnya 3 soal. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa tugasnya itu dikumpul dan dikirim ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, ini pesan kakak buat adik-adik sekolah minggu di rumah, tetaplah jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus memakai masker dan jaga jarak sama orang lain. Nah, kita berdoa ya sayang. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Yesus buat firman hari ini. Terima kasih buat sapaan minggu pagi hari ini Tuhan, di mana adik-adik kami sekolah minggu telah mendengarkan firman yang Hamba berikan. Biarlah Tuhan adik-adik kami semakin setia, boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik Tuhan, terutama buat orang tua mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga mama papa, adik-adik sekolah minggu kami, berkati dalam setiap pekerjaannya, berikan berkat dan berikan kesehatan dan umur yang panjang yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, darah Tuhan yang memberkati setiap firman yang Hamba sampaikan. Nah, gimana adik-adik khotbahnya? Gimana kakak-kakak khotbahnya? Bagus. Nah, tugasnya jangan lupa dikumpul ya adik-adik. Nah, sebelum kita sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Ayo adik-adik semua kita bernyanyi.
Ayo kita sama-sama menyaksikan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.